Bila hati kita akan bisikan syaitan itu, nilai ibadah yang kita gawi jadi sia-sia. Kenapa? Berarti karena kita perlahannya itu karena pujian makhluk Allah, karena pujian manusia. Nah, bila macam itu syaitan datang membayangi kita, membisiki kita, kita mesti menjawab, aku mau beribadah bebaik-baik tapi supaya dipuji orang. Aku bukan dapat pahala, dapat siksa di akhirat. Buat apa aku beribadah? Duit keluar bersedekah, pahalanya kadada, siksa dapatlah. Mun aku bersedekah mengharapkan pujian orang. Jadi aku bersedekah ini wahai syaitan, aku murni karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian orang. Aku perlahan, aku berpikir panjang supaya Allah suka, supaya Allah ridha, bukan supaya manusia senang. Ada mesti kita bahas macam itu, maka supaya selamat ibadah kita daripada riya. Disebutkan oleh para ulama bagaimana usaha syaitan untuk merangkap kita, dan ini hendaknya selalu kita ingat, menyanggah godaan syaitan yang setiap saat bisa masuk dalam hati kita. Langkah pertama yang dilakukan oleh syaitan itu membisikkan kepada manusia. Apa kata syaitan kepada manusia? Ukfur, kafirlah kamu kepada Allah, kafirlah kamu dengan Allah. Ini usaha syaitan agar tidak ada orang yang menyembah Allah. Syaitan datang kepada kita, ukfur, kafirlah kamu. Atau syaitan berkata, lakukanlah dosa, perbuatlah dosa. Nah, kita menyanggah itu. Kalau ada bisikan-bisikan dari syaitan menyuruh kita untuk kafir dengan Allah, kita sanggah. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Untuk apa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Buat apa aku kadang menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Aku mesti menyembah kepada Tuhan yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyanggah bisikan syaitan, ukfur, kafir kamu. Nah, syaitan kadang mempan menyuruh kafir karena kita kuat iman. Lakukan maksiat. Dalam hati kita ada bisikan, ada maksiat, lakukan itu maksiat. Nah, kita sanggah dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku dicipta Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk melanggar hukum Allah. Kadang-kadang di hadapan kita ada hal-hal yang diharamkan Allah, yang menggiurkan nafsu, yang menggiurkan syahwat, tapi dilarang oleh Allah. Nah, syaitan membisiki dalam hati kita, lakukan yang diharamkan Allah.
Bahkan kadang-kadang bisikannya bertambah, kaina ikam tobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penerima tobat. Nah, kalau kita mempunyai ilmu, kita sanggah. Aku maksiat kepada Allah, berarti aku menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepadaku untuk menentang Allah. Kalau aku menggunakan duit ini untuk nukar nang haram, berarti aku menggunakan nikmat Allah, menggunakan pemberian Allah kepada sesuatu yang menentang Allah. Alangkah jahatnya aku kepada Allah, alangkah buruknya aku di sisi Allah, alangkah hinanya aku di sisi Allah kalau menggunakan pemberian Allah untuk menentang Allah. Jadi itu langkah-langkah kita untuk menghadapi bisikan syaitan. Nah, kalau sudah kita bisa mengatasi bujukan syaitan agar kafir, kita kada kafir. Kita bisa mengatasi bujukan syaitan, lakukan maksiat, kita bisa mengatasi. Kalau aku berbuat maksiat berarti aku menggunakan nikmat Allah untuk menentang Allah. Azab Allah sangat pedih bagi orang-orang yang demikian. Nah, syaitan membisikkan kepada kita. Jadi syaitan apa? La ta'mal. La ta'mal. Jangan beribadah ikam, jangan beramal. Ikam jangan sembahyang, ikam jangan puasa, ikam jangan bayar zakat, ikam jangan berzikir, ikam jangan bersedekah. Nah, kalau syaitan sudah membujuk kita dengan demikian, kita mesti menyanggah. Sanggahannya sama aja lawan yang pertama tadi. Aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Aku diberinya kesehatan, aku diberinya kekuatan, diberinya kemampuan tuh untuk mengabdi kepada Allah. Amun aku kada beribadah, untuk apa aku diciptakan? Jadi aku mesti beribadah, mesti sembahyang, mesti sedekah, mesti berzikir, mesti berselawat. Karena untuk itulah aku dicipta oleh Allah. Nah, syaitan akan kalah kalau kita hujah, kalau kita lawan dengan ilmu. Kalau kita lawan dengan ilmu, syaitan kalah. Tapi syaitan kada berhenti sampai di situ. Menjadi syaitan, i'mal gadan au ba'da gad. Amun ikam hendak beramal juga jadi syaitan, isuk atau isuknya, waktu masih ada. Syaitan membujuk kita. Isuk kayaknya mulai tubat. Atau kadang bulan Ramadan ini bagus mulai tubat. Aduh sawah ini masih lawas lagi bulan puasa. Karena Ramadan tuh bulan rahmat, bulan yang bagus, bulan ampunan Tuhan. Karena bulan Ramadan itu mulai tubat bagus. Jadi wah ini ada usaha dulu beramal bahiman. Mahadang bulan Ramadan. Nah, itu salah satu daripada tipu daya syaitan. Dan ini sering terjadi pada diri kita. Kita hendak memperbaiki diri, hendak berkhidmat, kain agen bulan dudi kena mulai, atau kain yang baju mahat kain. Itu bujukan daripada syaitan agar kita menunda amal ibadah. Nah, bila mana hal macam ini syaitan menggoda kita, membujuk kita, kita mesti bertanya kepada syaitan, apakah engkau tahu umurku? Kamu tahulah umurku apabila aku mati.
Bersih aku kamarian ini mati. Kada sampat aku beribadah kepada Allah menghadang isuk. Sedangkan yang tahu umur seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain tidak ada. Amun aku menuruti punikam isuk aja mulai insaf, isuk mulai memperbaiki diri, berusia malam ini atau kapan aku mati, kayak apa aku? Syaitan pun kada akan bisa menjawab itu. Syaitan pun kada tahu apabila kita mati. Apabila aku mati kalau menghadang isuk. Nah, bila sudah demikian halnya, kita bisa mengalahkan syaitan sampai di situ. Kita disuruhnya betunda tetap kita kada mau juga. Syaitan akan langsung mengambil langkah yang keempat. Ajil. Lakasi ke syaitan ikam insaf. Lakasi ikam sembahyang, lakasi ikam bersedekah, lakasi ikam betubat, lakasi. Nah, kalau kita memakai nang jar syaitan lakasi ini, iya kayaknya terburu-buru jadinya. Terburu-buru. Beuduk jadi kaharwan lagi, bancap-ancap, sembahyang belakas-lakas, yang penting banyak rakaatnya. Bersedekah kada berhitungan lagi, mana nang perlu, mana nang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena syaitan ajil lakasi ikam. Ikam malam ini bisa mati. Lalu bergasa-gasa. Padahal mestinya kita hendak bersedekah, berpikir berdahulu. Bukan berpikir sayang lawan duit disedekahkan, enggak ada. Berpikir kamana yang paling abdal menggunakan sedekah ini. Karena ada keluarga nang miskin, ada tetangga nang miskin, ada kenalan nang miskin, ada habaib nang miskin, ada yatim nang miskin, ada. Nah, kamana dahulu yang paling baik menggunakan sedekah ini. Berpikir itu. Kalau kita menurut syaitan, segera hambur duit lah kasih. Nah, akhirnya sedekah kada tentu arahnya kemana jatuhnya. Sembahyang kita belaka-lakas, tinggal tumak nina, hurufnya kada bebuku baruas, kayak jadi kada sah. Nah, sembahyang kita kada sah, berarti kada dinilai pahala di sisi Allah. Sedangkan kita merasa sembahyang ini yang paling disukai syaitan, paling senang syaitan. Kalau kita merasa berbuat kebaikan tapi nol di sisi Allah. Nah, kalau sudah syaitan menyuruh kita terburu-buru macam tadi, kita mesti menjawab dengan hadis Rasulullah. Syaitan, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Perlahan-lahan tapi pasti itu adalah dari Allah. Terburu-buru bagagasakan dari syaitan. Nah, jadi aku tetap beribadah saat ini, tapi aku perlahan aja. Kada terburu-buru. Aku pikirkan dulu kayak apa wuduku supaya bagus, wuduku supaya membuat nang sunat-sunatnya, meninggalkan nang makruh-makruhnya. Sedekahku supaya bujur-bujur tepat sasarannya nang lebih abdal di sisi Allah. Kalau aku beranjap-anjap itu dari syaitan, bukan dari Allah. Nah, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Nah, ujar syaitan, bujur aja itu jam. Bujur. Beribadah tuh perlahan, baik-baik, yang membaca ayat tuh tartil, seayat demi ayat. Beudu yang baik-baik di syaitan supaya terbuat semua nang sunat-sunatnya, nang makruhnya tinggal. Bagus itu. Bersedekah pilih dulu orangnya namanya nang patut disedekahi. Bagus itu di syaitan. Kalau ikam sudah bagus beribadah itu di syaitan, ikam nanti akan dikatakan orang bahwa engkau adalah orang yang ahli ibadah. Nanti orang sekampungan madahan ikam ni orang nang bujur-bujur beribadah kepada Allah. Kalau ikam sembahyang itu bujur-bujur bagus, perlahan, ikam akan dikatakan orang bahwa engkau sembahyang adalah khusyuk.
Syaitan membujuk kita apa? Supaya kita ria. Supaya kita ria. Padahal bagus sudah kita asalnya hendak perlahan sembahyang, perlahan berwudu, perlahan baca Quran, perlahan berzikir. Bagus sudah. Datang pulang menikam macam itu caranya syaitan sekampungan orang mendahan nikam ini alim banget. Sekampungan orang mendahan nikam ini ahli ibadah. Nikam orang nang apik dalam beribadah ngarannya. Nah, bila hati kita maiihakan itu gugur ibadah kita. Bila hati kita akan bisikan syaitan itu, nilai ibadah yang kita gawi jadi sia-sia. Kenapa? Berarti karena kita perlahannya itu karena pujian makhluk Allah, karena pujian manusia. Nah, bila macam itu syaitan datang membayangi kita, membisiki kita, kita mesti menjawab, aku mau beribadah bebaik-baik tapi supaya dipuji orang. Aku bukan dapat pahala, dapat siksa di akhirat. Buat apa aku beribadah? Duit keluar bersedekah, pahalanya kadada, siksa dapatlah. Mun aku bersedekah mengharapkan pujian orang. Jadi aku bersedekah ini wahai syaitan, aku murni karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian orang. Aku perlahan, aku berpikir panjang supaya Allah suka, supaya Allah ridha, bukan supaya manusia senang. Ada mesti kita bahas macam itu, maka supaya selamat ibadah kita daripada ria.